Jadi Zubair pernah berkata, Talha, sahabat dekatku, memberikan nama anak-anaknya nama-nama nabi. Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat, anak-anak Talha semuanya nama nabi. Nama-nama nabi, Musa, Ibrahim, nama-nama nabi semua. Kata Zubair, Talha memilih nama-nama nabi karena dia suka dengan para nabi, tetapi dia lupa kalau tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Kata Zubair, sementara saya mencari nama untuk anak-anak saya, semuanya orang yang mati syahid, laki-lakinya, gitu kan? Agar mereka semuanya mati syahid. Saking cintanya dengan mati syahid ini, sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid. Dan juga di salah satu kancah peperangan, Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah, anak pertama dari Asma. Waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya. Diajak di atas kudanya, diajak berperang. Saking cintanya dengan jihad, anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang, diajak ke kebun binatang, diajak ke mall. Zubair bin Awam bawa anaknya di kancah peperangan, satu kuda sama dia, sambil bacot-bacotan sama musuh, anaknya ada di situ. Lihat, saksikan, ini jihad di jalan Allah, nak. 10 tahun. Bagaimana nggak jadi mujahid tuh anak gitu. Luar biasa saking cintanya dengan syahadah ini. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam Tabaqat karya Ibnu Sa'ad di jilid 3 halaman 74. Zubair bin Awam berkata, sungguhnya Talha bin Ubaidillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Padahal dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalaupun milih nama nabi, maka yang paling layak Nabi Muhammad SAW, karena beliau nabi yang paling sempurna, gitu kan. Sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada. Mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah, diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Mundhir diambil dari nama Al-Mundhir bin Amr, juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud. Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib. Mus'ab dari Mus'ab bin Umair. Ubaidah dari Ubaidah bin Harith. Khalid dari Khalid bin Sa'id, dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama ya para syuhada, nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas. Sofia, kakaknya atau adiknya Sofia ini namanya Naufal. Naufal ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya, sampai akhirnya Naufal menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya tahu ini demi kebaikan. Maka Naufal ini orangnya pemberani sekali. Naufal yang terkenal gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy. Tapi karena ini saudara perempuannya, dia tidak mau bantah, maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abduddar, dari suku mereka. Nasihatin, dinasihatin Sofia. Lalu Sofia mengatakan, saya cuma mau orang ini, anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut. Tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu. Lalu kemudian ya, setelah masuk Islam, Zubair masuk Islam, ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair, yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela, sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam, maka Naufal pun memegang Zubair, kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar, lalu membakar api di sekitarnya, yang bisa setiap saat membakar Zubair, sambil mengatakan, kau harus meninggalkan agamanya Muhammad, kembali ke kakek moyangmu.
Maka dia mengatakan tidak, kata Zubair, walaupun engkau membakarku, maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh. Dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku. Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya, di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah. Kemudian juga Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam, ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar, dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu. Gitu. 1 orang. Nggak ada orang berperang kalau orang-orang non Muslim ya. Mereka tidak kejar namanya mati syahid. Mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu. Kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa. Keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta, dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang, maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya. Waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuman dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kita tahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi, dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri, karena orang yang hijrah itu punya pahala ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi 2 pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Ethiopia, di Habasyah ini, Najasyi, raja mereka pada saat itu, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dan ada hukum sendiri di sini. Najasyi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor, dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan. Maka mereka pun berusaha menggulingkan Najasyi. Maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya, dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya lembaran Al-Quran yang ditulis di atas kulit, dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya. Lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua, sambil dia mengatakan, kenapa kalian mau memerangi saya? Kata mereka, engkau telah berkhianat wahai raja. Engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Gitu kan? Lalu kata Najasyi, apa yang kalian yakini? Mereka bilang, kami yakin kalau Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi, dan dia mengatakan,
saya dalam keyakinan ini, gitu kan? Maksudnya Al-Quran ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani. Karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan? Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu, sepupunya Najasyi, dan dia tidak terima itu. Dia bilang pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi. Terjadi perang. Nah, sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan, minuman, naungan, mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan? Bahkan Najasyi sempat syahadat di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi SAW sempat mensolati ghaib Najasyi, karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah, gitu kan? Maka Nabi SAW mensolati ghaib, dan ini juga sebuah hukum sendiri, bahwasanya sholat ghaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya, muslimin yang lain mensolatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, Jakarta sholat ghaib, di Bandung sholat ghaib. Ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan sholat ghaib adalah sholatnya Nabi SAW untuk Najasyi waktu Najasyi meninggal di sana, karena tidak ada satupun muslim di sana, sendirian dia. Maka Nabi SAW sholati di Madinah, gitu kan? Itu hukum syar'i yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan, terjadi peperangan. Najasyi sempat mengamankan beberapa sahabat, semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Najasyi menyuruh sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Ya, kalau saya tahu sih bukan Sungai Nil, dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi Laut Merah, disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha yang nanti jadi istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan, karena kalau Najasyi kalah maka tidak ada lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu, khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah, karena mereka ini bisa dibunuh nanti, tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salamah, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan, saya, umurnya 15 tahun waktu itu, saya akan nyeberangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. Kata Ummu Salamah, lalu kemudian ditiupkanlah ya, bantal atau balon, gitu kan, yang diletakkan di dalam, lalu dia menyeberang. Lalu Zubair pun menyaksikan peperangan tersebut, dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan, berita gembira wahai kaum mukminin, Najasyi telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya, karena kalau dia pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan, gitu kan? Tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin, dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah. Kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan. Dimulai dari perang Badar misalnya. Perang Badar, Zubair bin Awam tampil menggunakan imamah berwarna kuning, dan beliau berada di depan pasukan. Pada saat awal takbir Nabi SAW menyerang, maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan muslimin ada di 3 orang, Hamzah, Ali, dan Zubair. 3 orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang sahabat, gitu. Nah, karena beraninya dia, dan selain berani, Zubair bin Awam juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih walaupun di kancah peperangan. Bajunya selalu bersih, penampilannya bersih, imamahnya bagus, sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan, diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah mengatakan, perang Badar Zubair
ayahku menggunakan surban warna kuning, lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair, sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya di kancah peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun, dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri, karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada 2 orang saja yang pernah Jibril menjelma darinya dari kalangan sahabat, Zubair bin Awam di perang Badar, dan juga yang satu lagi siapa? Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini karena sering penampilannya rapi, bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini. Baik, dikatakan bahwasanya di perang Badar Zubair bin Awam membunuh 2 orang dan dua-dua ini adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dhatu Kabsh. Abu Dhatu Kabsh ini julukannya ya. Kabsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot, gitu. Abu Kabsh mungkin orang yang berotot besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan Kabsh ini adalah perut, sehingga memang perutnya orang ini agak besar, tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik, dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang, tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter. Pedang yang sangat besar. Jadi bagian depannya pedang, yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja, gitu kan. Jadi sangat panjang pedang itu dipakai, bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini, dan dia sangat mahir. Di kancah peperangan Badar, dia menyiksa kaum muslimin, memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Dhatu Kabsh ini mengganggu kami nih, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi SAW mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan, saya mendekati Dhatu Kabsh ini, dan dia bilang, saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh, banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua, tapi nggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, nggak tembus, gitu kan. Maka Zubair bilang, saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa, dia bilang, saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas langsung, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih, sampai saya berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya, karena dalam kisah, dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau duduk di atas kuda, kakinya paling sampai di perut kuda nggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh, gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda, kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nah, Zubair bin Awam bilang, pas saya berhadapan sama Dhatu Kabsh, dan Dhatu Kabsh ini juga tinggi besar, cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair, saya tidak temukan celah kecuali di antara 2 matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan baju besi itu, topeng besinya, gitu kan. Dia bilang, saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak, dan ciri khas Zubair ini radhiyallahu anhu terkenal di pasukan muslimin, selalu di tangan kanan pedang, gitu kan. Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan. Dia menaruh pedangnya dan dia ambil tombak kecil itu. Dia bilang, lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW, dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah, kemudian meloncatin Dhatu Kabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena.
dan akhirnya terbunuh. Dan Zubair mengatakan, saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya gitu. Tapi perannya adalah di sini di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam di luar kancah peperangan yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain, itu boleh. Selain ini nggak boleh, gitu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan. Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih, berbeda, gitu kan? Di perang Badar, Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali, dua pejuang besarnya muslimin, ditolak. Paman dan sepupu Nabi, gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya. Nabi tetap tarik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Mikdad ini terkenal, ya. Dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki, sama dengan Zubair bin Awam. Nanti ada bahasan di Mikdad. Tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Maka Nabi SAW tarik. Lalu Abu Dujana radhiyallahu Syammah, ya, yang terkenal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, melawan musuh Allah sampai pedang ini bengkok. Artinya kalau di kancah peperangan berbeda. Tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh, tapi tidak ada mutilasi, ya. Sudah ditusuk mati selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan, merasa takut, nggak perlu semuanya. Nggak ada rasa takut bagi seorang muslim. Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam, tidak ada itu. Sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan, bakhil, pelit, gitu kan? Di jalan Allah SWT. Ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah. Di luar kancah peperangan kita merendah. Siapa yang tawadhu, ya, kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Merendah, tidak sombong, ya. Di luar. Tapi dalam kancah peperangan lain. Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi, maka dia pun mengelitkan imamah merah di atas kepalanya, kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya, menunjukkan kekuatannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan, di kancah peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain, ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh, tidak ada kekalahan, itu menang malah. Itu kemenangan yang pertama dicari, mati syahid semua masuk surga tanpa hisab, dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid, gitu. Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Naufal, ya. Ini mohon maaf tadi saya keliru, ya, bukan Naufal ini bukan pamannya dari ibunya. Sofia kan tante Nabi. Jadi bukan pamannya Nabi Naufal ini, tapi Naufal ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya, ya. Naufal bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam. Dan memang kena meninggal syahadat, maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan, walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah SWT. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di perang Badar. Di perang Uhud, Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani di antara sahabat, dan itu adalah Zubair radhiyallahu anhu. Dipanggil Zubair, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Zubair, selesaikan urusan orang ini. Zubair nggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu.
Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya, kudanya lagi jalan, dia berdiri, diloncatin orang itu, gitu kan. Dalam riwayatnya dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah, kemudian dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu. Jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan. Ini disebutkan di dalam masalah Uhud, dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair, dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud. Tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri ya, di mana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal 7 orang dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu, kan muslimin sempat terkalahkan ya, di fase peperangan kedua. Nah sampai sahabat dan Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud, gitu kan? Dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud, gitu kan? Bagaimana beliau membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang dan dia sempat pingsan, tapi dia menolong Nabi SAW sampai Abu Bakar mengatakan, kalau saya mengingat Uhud maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah, karena dia memang dia yang punya peran pada saat itu. Sudah kita bahas yang lalu ya. Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud. Waktu kaum muslimin sudah terkalahkan, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ, yang sempat hadir di kancah peperangan, mau yang luka, pokoknya masih hidup, naik kembali ke tunggangan masing-masing, memegang senjata masing-masing, lalu mengejar Quraisy. Suruh kejar tuh pasukan Quraisy. Pasukan itu saja suruh nyerang, bukan ditambah pasukan baru. Nabi SAW tidak menyuruh menambah sahabat baru. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah. Begitu masuk Madinah mereka minum air, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan instruksinya, semua yang hadir di Uhud jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy, naik ke tunggangnya perang kembali, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa di antara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kalau itu pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan. Karena di perang Uhud kan jumlah sahabat Nabi dan Nabi SAW 700 orang, gitu kan. Tadinya 1000 tapi 300 orang keluar, orang-orang munafik dia keluar dari pasukan. Sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang, kurang lebih di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya, yang mati syahid di Uhud. Tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi SAW menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy, tetapi Nabi ingin pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi sudah ada yang dahulu di sana, dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendahului kami ke sana? Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka lah yang mengatakan kami ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Zubair berdua di depan pasukan itu, lalu 70 orang itu pergi. Pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini lagi jalan dari belakang menyusul. Subhanallah, strategi perang Nabi ini berhasil. Orang-orang Quraisy waktu mendengarkan dari mata-mata mereka ternyata Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari Madinah dan menyerang dari belakang, mereka kaget. Tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang ada pasukan kalah kemudian masih bisa menyerang lagi. Bayangkan kalau orang luka, orang capek, ada orang ketakutan gitu kan, terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah, sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi. Itu nggak gampang, tapi berhasil. Sahabat-sahabat semuanya pergi. Waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka 2.900 sekian orang. Mereka kaget dengan tersebut, lalu kemudian mereka mengatakan pasti Muhammad punya pasukan ekstra. Maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan diubah menjadi kekalahan, tidak usah kita kembali. Akhirnya mereka meninggalkan kota, terus melanjutkan menuju ke Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat kepada Urwa anaknya Zubair, dan ini ponakannya Aisyah. Karena Urwa anaknya Asma binti Abi Bakar, jadi ponakannya Aisyah. Aisyah berkata kepada Urwa, wahai ponakanku, dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar termasuk yang telah turun firman Allah pada mereka berdua. Surah Al-Imran ayat 172.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Al-ayat. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar. Ini sebuah fadilah tentunya. Ini sebuah fadilah dan ini tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang gitu. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga turunkan surah Al-Imran 174 dua ayat setelahnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Al-ayat. Maka pada saat orang-orang Quraisy tidak berani menyerang mereka, tidak berani menghadapan dengan mereka, maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya ya kaum muslimin kembali. Ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah perang Uhud. Kita pindah ke perang Khandaq. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khandaq, siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah. Perlu teman-teman tahu, di Madinah waktu itu ada 3 suku Yahudi. Ada Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Qainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku Yahudi ini terkenal. Dan subhanallah kata sebagian ahli sejarah, dari 3 suku ini, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, 3-tiganya ini tersebar ya orang-orang Yahudi sekarang. Dari kota Madinah dulu, yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka. Kalau Bani Qainuqa sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka pernah mengganggu seorang muslimah yang sahabiat yang belanja di pasar mereka, sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi, kemudian sobek bajunya gitu kan, sehingga kelihatan auratnya. Maka mereka terus menertawakan sahabiat itu karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadarnya, tapi dia tidak mau. Lalu ada seorang sahabat lewat, sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslimah tadi. Kemudian sahabat ini dikeroyokin dan mati. Lalu perempuan itu pulang ke Madinah melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya seperti ini ya, Bani Qainuqa melakukan seperti ini. Maka Nabi SAW menyerang mereka, kemudian mengusir mereka dari Madinah. Yang kedua Bani Nadir, suku Nadir ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW waktu Nabi sedang ada di perkampungan mereka. Maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu, lalu Nabi SAW mengepung dan mengeluarkan mereka dari Madinah. Nah tinggal suku Quraidah. Suku Quraidah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka di ya, perang Khandaq, di perang Khandaq, gitu kan? Karena suku Qainuqa dan suku Nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, kedua suku Yahudi ini membuat makar. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh para muslimin, maka dipanggil dan bersatulah mereka semua. Dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 orang. Lalu suku Nadir dan Qainuqa yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang untuk datang menyerang Madinah, yang dikenal nanti dengan perang Khandaq atau perang Parit. Parit yang dibuat oleh Nabi SAW sesuai dengan saran dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Nanti kita jelaskan di Salman Al-Farisi itu. Tapi yang jelas seperti ini kurang lebih gambarannya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sempat bertanya kepada suku Qainuqa dan suku Nadir nih, kalian ahli kitab, kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit. Saya mau tanya, agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya. Dan ini kata ulama, permusuhan Yahudi terhadap muslimin ini sepanjang masa, abadi. Gak mungkin sampai Dajjal nanti keluar, sampai pun Dajjal terbunuh kita akan membunuh orang-orang Yahudi. Memang permusuhannya abadi ini, gak bisa diubah lagi. Dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah-tengah umat Islam, munculnya Syiah, munculnya kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang salah, perusakan moral dengan media-media massa, Yahudi semua di belakangnya, semuanya mereka, gitu kan? Maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sufyan, agama kalian lebih baik, sembah berhala itu lebih baik. Maka Abu Sufyan pun akhirnya semangat, lebih semangat lagi untuk keluar, gitu kan, untuk keluar. Nah, satu-satunya yang jadi kendala di Madinah itu ada 2 kelompok. Adanya orang-orang munafik dan adanya suku
Qainuqa ini, Yahudi ini. Nabi SAW memata-matai suku Qainuqa ini, mau tahu informasinya mereka. Dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? Bagaimana dia mengambil informasi. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Qainuqa? Zubair langsung berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Konsekuensinya bisa dibunuh nih. Karena di kota Madinah dulu itu, anggap misalnya ini kota Madinah, tempat tisu ini. Maka di dalam Madinah pada zaman Nabi SAW itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah tuh ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan? Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadir punya sendiri, Quraidah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku, gitu kan? Bani Amir. Sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat, mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najjar, gitu kan, karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi. Di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Qainuqa, Quraidah, suku ini, itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain, masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih, gitu kan. Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana, manjat temboknya, ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Diringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka begini, jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih. Siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidah? Quraidah ini untuk ngambil informasi tambahan. Sahabat diam. Lalu Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Karena ini untuk manjak tembok ini butuh kemahiran sendiri. Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya dia pergi, manjat lagi, ambil lagi informasi, kembali lagi. Begitu kembali sudah disampaikan, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW yang ketiga kali mengatakan, siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani Quraidah? Maka sahabat diam dan Zubair mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka ketiga kali dia kembali lagi, gitu kan? Artinya 3 kali menghadapi bahaya kematian, bisa dibunuh. Tapi dia betul-betul tidak peduli. Dia pergi ke sana lalu dia kembali, dia mengumpulkan informasi. Setelah lengkap, maka kata Nabi SAW, dan inilah judul kita sebenarnya ya. Judul kita ini, Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi SAW atau pembela setia Nabi SAW. Diistilahkan dalam bahasa Arab Hawari. Kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard, gitu kan. Jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard, gitu kan. Ini dia pembela setia Nabi SAW, gitu kan. Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi, inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyyiz Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus, gitu kan. Yang memang dia khusus membela Nabi, pokoknya membela. Kalau raja, memang tangan kanannya yang membela dia. Ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri, keterampilan strategi, menyelamatkan lah. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya. Maka kata Nabi SAW, semua Nabi punya hawari. Ada satu pasti dipilih pembelahnya. Dan pembelahku, bodyguardku adalah Zubair. Keluar sabda Nabi SAW ini setelah 3 kali dia bolak-balik dari suku Quraidah, gitu kan. Tentu dalam perang Khandak ada sendiri ya, nanti insya Allah bisa diikuti dalam Sirah Nabawiyah, tapi itu pertemuan akan datang, akan ada pertemuan tentang Sirah di Bekasi Barat, memang yang setiap bulan sekali, tapi mungkin itu habis Lebaran, memang sudah masuk di bahasan tentang perang Khandak. Ali radhiyallahu anhu berkata tentang perang Khandak ini, orang yang paling berani adalah Zubair, tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar. Maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga. Ali berani juga, gitu kan. Maka saya bisa menilai dia justru karena saya tahu bagaimana kadar saya. Ini luar biasa beraninya Zubair. Kemudian Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in berkata, kekuatan para sahabat ada pada 3 orang, Hamzah, Ali dan Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, pada perang Ahzab, Nabi SAW memintaku
dan perang Ahzab nama lainnya perang Khandak ya. Karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran, surah nomor 33 menceritakan tentang perang Khandak. Nah, jadi perang Khandak berarti parit, itu disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran perang Ahzab, Ahzab jamak daripada hizib artinya kelompok-kelompok, karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah. Abdullah bin Zubair berkata, pada saat perang Ahzab terjadi, Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salamah untuk menjaga para wanita. Aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraidah 2-3 kali. Ketika pulang, aku sempat bertanya kepada ayahku, aku melihatmu mondar-mandir wahai ayah. Dia berkata, apa engkau melihatku wahai anakku? Aku menjawab, iya. Dia pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW pun mengulangi sampai 3 kali dan aku mengulanginya. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu. Jadi ini juga ada istilah, ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan ibu dan ayahku jadi tebusannya. Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin, gitu lah. Seperti itu bahasanya. Ini sering dipakai. Nabi SAW kadang-kadang menggunakan kalimat ini. Dan tidak semua sahabat, diantaranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, ya, aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya, maksudnya aku hormatin kau Zubair, ya, setelah ayah dan ibuku, ya, justru karena peranmu dalam membela agama ini. Kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. Maka dikatakan, dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain. Perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang gitu kan, ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya, itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan, dia sudah mondar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak. Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya. Dia bolak-balik, lihat-lihat mereka gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa nih? Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas gitu. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang, siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar, ini bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang, dia sudah nyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung, gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar-kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan, justru kemenangan didapatkan karena peran Zubair, satu orang. Dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah. Ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu-satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian, tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan? Mati syahid, 70 keluarga yang masuk surga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, nggak ada lagi bagi syuhada. Nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan? Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga dan masuk surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan?
Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati, terbunuh ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut, gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh, itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk. Luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang yang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau orang, dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan bolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut kata Ali, dia telah marah ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya gitu kan. Seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu. Luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk. Tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu, luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan? Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga menaklukkan Mesir, gitu kan? Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam. Dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa. Menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia nih, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa nih. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan? Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000. 250.000 orang, gitu kan? 4.000, gitu kan? Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan?
Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya. Karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja. Cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang nih. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata Amr bin As sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janjiin tuh, kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan? 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini 1 orang oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut. Suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu alam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang yang kekuatan mereka adalah 4.000. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya, disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani, nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad, ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan? Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama. Dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditemukan oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan. Gak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi berhasil mengepung gitu kan.
Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu. Dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya. Disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan? Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan, gitu kan? Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang, gitu kan? Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat, kayak kita sekarang mungkin tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh gitu kan. Tapi seperti itulah, Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih, naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan? Akhirnya Mesir takluk. Sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu, Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya, itu semua masuk Islam, justru kena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian, karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati, berhasil kayak sekarang, menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika pada saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati langsung saja gitu kan, toh ajal akan datang gitu kan. Yang ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan. Temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus aja mereka, supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah,
Tanpa tanya, Zubair bilang Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk gak bisa. Kan musuh banyak ini, 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh.